Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di Google Form ya, masih di Google Formulir atau Google Form. Nah, kali ini kita nanti akan melakukan simulasi bagaimana cara untuk membuat sebuah Google Formulir, kemudian di saat diisi oleh pengisi gitu ya, nanti akan otomatis mendapatkan sebuah sertifikat. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Teman-teman, yang pertama kita lakukan, kita buat dulu template sertifikat ya, bebas teman-teman. Nah, ini hanya contoh saja. Saya punya template sertifikat seperti ini, nanti akan kita kasih nomor secara otomatis di sini ya. Kemudian diberikan kepada siapa, di sini berarti nama. Nah, nanti dia itu sebagai apa di sini ya, gitu. Oke, kalau sudah teman-teman buat template sertifikat seperti ini, silakan disimpan di komputer teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, yang ini sudah saya simpan teman-teman. Oke, saya close ya. Ini saya simpan di sini sertifikatnya teman-teman. Nah, di sini sudah saya simpan di komputer. Kemudian selanjutnya kita masuk di Google Drive ya. Saya masuk di Google Drive di sini. Ya kan, kemudian saya masuk di salah satu folder, kemudian mungkin ini kita bisa buat folder baru lagi di sini. Coba kita namai mungkin sertifikat gitu ya, atau sertifikat ya, sertifikat. Kemudian kita buat. Oke, sudah ada di sini ya. Nah, kalau sudah ada, kita buka folder yang kita buat tadi. Oke, di sini masih kosong. Nah, kemudian teman-teman buat di sini ya, klik kanan, itu Google Slide. Nah, Google Slide ini nanti ya, dalamnya adalah kita import sertifikat yang sudah kita buat tadi ya, template-nya ya, gitu ya. Oke, kita buka Google Slide seperti ini. Buat dan bagikan. Oke. Nah, maka dia oke. Akan seperti ini teman-teman ya. Kita buka Google Slide seperti ini. Oke, selanjutnya kita rubah ukuran kertasnya ya teman-teman. Di sini file, terus kemudian kita pilih yang page setup-nya ya, atau penataan halaman ya. Di sini ya. Oke, terus kemudian kita buat khusus di sini atau custom kalau teman-teman pakai bahasa Inggris ya. Khusus seperti ini atau custom. Terus kemudian di sini kita buat A4 ya. A4 itu dia lebarnya adalah 29,7 gitu ya. Terus kemudian di sininya dia 21,0 ya. Kemudian kita terapkan. Oke, kita sudah punya kosong ya. Kita sudah punya lembar A4 gitu kan. Terus kemudian teman-teman tinggal ambil sertifikat yang kita simpan di komputer tadi gitu ya. Sisipkan atau insert ya. Insert atau sisipkan di sini. Kemudian kita pilih gambar ya atau picture. Kemudian kita ambil dari komputer. Kita klik, kita ambil dari komputer tadi, ini ya, yang punya saya tadi. Kemudian kita open. Oke, sekarang sertifikat besarnya itu kita sesuaikan dengan kertas ini ya, atau halaman yang sudah kita buat tadi, seperti ini. Oke, nah kalau sudah, nah teman-teman tinggal di sini dikasih formatnya ya, dikasih format agar nanti di saat pengisian itu secara otomatis dia akan terisi gitu ya. Nah ya, format yang pertama kita buat nomor di sini ya, berarti di bawah penghargaan ini nomor, kemudian nama, kemudian dia sebagai apa gitu ya. Oke, berarti di sini teman-teman kita buat. Oke teman-teman, setelah itu kita pilih ini ya, text box atau kotak teks. Ini fungsinya untuk memberikan format agar di saat pengisian itu secara otomatis. Kita klik text box-nya ya, atau kotak teks ya. Kita pertama letakkan di sini ya. Oke, kita letakkan di sini. Nah, di sini ini merupakan dia adalah nomor ya, teman-teman ya.
Berarti di sini kita buat seperti ini, teman-teman. Nomor ya, berarti di sini nanti nomor. Nah, nanti teman-teman buat seperti ini ya. Ini kita tengahkan. Biar dia rata tengah seperti ini. Terus kemudian mungkin ini kita ditengahkan seperti ini ya. Oke. Nah, ini format untuk nomor ya. Mungkin bisa kita panjangkan. Oke, agak kecilkan tidak apa-apa kalau nomor tidak besar-besar ya kalau nomor. Mungkin ini bisa kita buat min 18 ya untuk nomor atau 17. Oke. Nah, ini bisa di copy, teman-teman. Ini di copy. Oke, di paste, terus kemudian diberikan kepada, berarti di sini adalah nama. Bisa kita besarkan kalau untuk nama ya. Berarti ini tinggal dirubah menjadi nama. Oke, terus kemudian ini bisa dibesarkan ya, dihitamkan, kemudian dibesarkan jadi dua ya. Oke, terus kemudian ini kita copy lagi. Sebentar, ini kita copy lagi. Oke, kita copy, kita letakkan di sini, dia sebagai apa ya? Oke, di sini berarti peran di sini ya. Berarti perannya sebagai apa gitu, teman-teman ya. Oke, kalau ini bisa di rata pinggir ya, seperti ini. Oke, di sini dia perannya sebagai apa? Apakah dia sebagai peserta atau dia sebagai narasumber atau sebagai panitia gitu ya. Oke, kalau sudah kita punya template sertifikat seperti ini, maka kita kembali lagi ke Google Drive ya teman-teman. Kita sudah selesai untuk setting sertifikat yang akan kita buat secara otomatis nanti gitu ya. Oke, ini bisa kita close, kita kembali ke sini ya. Oke, kita back. Nah, kita kembali ke Google Drive. Nah, sekarang kita tinggal buat Google Form-nya ya, atau Google Formulir. Kita klik kanan, kemudian pilih Google Formulir. Ya, formulir kosong. Kemudian kita buat dan bagikan. Oke, maka kita membuat Google Formulir. Misalnya di sini adalah daftar hadir ya, atau absensi seminar. Misalnya kita membuat sebuah seminar. Oke, terus kemudian ini deskripsi diisi boleh, tidak diisi juga boleh. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, yang pertama mungkin email ya, misalnya email. Nah, deskripsinya kita buat mungkin ya, deskripsi pastikan email aktif ya. Oke. Terus kemudian ini kita buat wajib isi. Kemudian kita tambah setelah email mungkin nama ya, teman-teman ya, nama. Ini coba kita besarkan aja. Email seperti ini. Yang kedua nama, teman-teman. Oke. Wajib diisi. Misalnya kita buat deskripsinya juga di sini, cantumkan gelar gitu ya. Cantumkan gelar. Nah, misalnya contoh ya. Contoh. Misalnya di sini Asep Hermawan MM gitu ya. Oke. Terus selanjutnya setelah nama mungkin bisa kita buat ini ya sebagai apa ya, peran berarti ya. Peran. Nah, perannya dia sebagai apa? Mungkin ini bisa kita pilih checkbox aja. Nah, di sini yang pertama dia perannya sebagai misalnya peserta ya. Peserta, terus kemudian selanjutnya dia narasumber mungkin. Ya, terus selanjutnya di sini panitia ya. Nah, dia sebagai apa gitu. Ini wajib diisi juga. Oke, mungkin ini cukup ya. Nanti teman-teman membuatnya sesuai dengan kebutuhan. Saya rasa ini cukup ya. Nah, kalau sudah teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman sekarang masuk ke setelan ya. Kemudian begitu masuk ke setelan, teman-teman pilih yang ini. Ke presentasi ya, kita klik
seperti ini teman-teman. Ya, kemudian konfirmasi pesan ini bisa kita edit ya di sini. Ya, misalnya terima kasih gitu ya, misalnya terima kasih sudah mengikuti acara seminar misalnya kebangsaan gitu ya. Nah, kemudian terima kasih mengikuti kebangsaan. Kemudian selanjutnya bisa kita tambah kalimat sertifikat sudah dikirim ke email Anda gitu ya. Email Anda silahkan dicek gitu ya. Oke, kalau sudah kita simpan teman-teman. Jadi nanti akan ada tampilan pesan seperti ini. Terima kasih ya sudah mengikuti acara seminar kebangsaan ini. Kemudian sertifikat itu dikirim ke email Anda. Silahkan dicek gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita tutup. Kita ke jawaban ya. Ke jawaban ini untuk agar hati-hati dalam pengisian, kita batasi jawaban itu hanya satu saja, ini kita aktifkan. Sehingga satu email itu hanya bisa menjawab satu kali gitu ya. Oke, agar sebenarnya tidak nginput email secara manual, ini bisa dipilih telah diverifikasi seperti ini ya sebenarnya teman-teman. Kalau sudah, nanti bisa secara otomatis emailnya tanpa kita ketik gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke tab jawaban. Kemudian tab jawaban kita buat di sini ya. Pilih tujuan ini, kemudian di sini pilih tujuan respon. Misalnya ini kita kasih nama adalah daftar hadir ya. Daftar atau absensi ya, sesuaikan tadi absensi seminar gitu ya. Kemudian kita buat. Oke, nah kalau sudah oke, kita buka link spreadsheet-nya, kita klik. Nah, maka dia nanti akan secara otomatis ya, ada alamat email, kemudian email, nama, dan peran. Nah, sebenarnya kalau tadi ya, kita sudah pilih di sini telah diverifikasi, sebenarnya ini untuk email, enggak apa-apa ya, kita ketik 2 kali ya. Ketik ulang email gitu ya misalnya. Ketik ulang email. Nah, sebenarnya dia nanti akan secara otomatis. Kita cek ya. Kita cek seperti ini. Nah, ini. Nah, ini saya emailnya ini ya. Nah, mungkin nanti diminta untuk ketik ulang email ini. Nanti mungkin bisa di copy seperti ini ya, teman-teman. Saat pengisian ya, teman-teman ya. Oke, kita copy seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, ini hanya melihat bentuk daripada Google Formulir. Kita kembali lagi tadi ke sini ya. Ini kita close. Kita kembali lagi ke Google Sheet yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke Google Sheet atau spreadsheet ini ya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi di sini, rumus ya, atau fungsi di kolom paling ujung setelah peran. Nah, fungsinya sudah saya tulis di deskripsi video ini teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan bisa copy. Nah, ini fungsinya sudah saya siapkan, tinggal kita copy. Kemudian kita paste di sini ya teman-teman. Oke, ini saya close. Nah, ini fungsinya teman-teman ya. Ini nanti gunanya adalah untuk mengotomatiskan nama, kemudian nomor sertifikat, kemudian sebagai apa di dalam sertifikat yang akan dikirim secara otomatis di email masing-masing gitu teman-teman ya. Kalau sudah ini bisa kita enter saja teman-teman. Oke, dia nanti akan menjadi kolom baru di sini. Kalau sudah kita ke sini ekstensi teman-teman, kemudian add ons, kemudian dapatkan add ons ya. Oke. Oke, nah setelah itu kita akan menginstal, namanya aplikasinya adalah Autocrat ya. Autocrat seperti ini. Kita cari sebentar. Nah, ini ya, Autocrat. Kita klik. Nah, kemudian kita install ya Autocrat ini.
Oke, lanjutkan. Sebentar, dia sedang loading. Oke, kita pilih akun email kita. Kemudian ini kita lanjutkan. Kemudian ini kita izinkan ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian selesai. Kalau sudah ini bisa kita close, teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, kalau sudah kita masuk ke ekstensi. Oke, kita pilih AutoCAD yang sudah kita install tadi, teman-teman ya. Pilih open. Tunggu sebentar, dia sedang proses. Kemudian kita pilih new job ya di dalam AutoCAD ini. Pilih new job. Oke, tunggu sebentar. Kemudian ini bisa kita kasih nama e-sertifikat ya. E-sertifikat seperti ini. Kemudian bisa next. Oke, nah ini kita pilih from drive. Ini merupakan kita milih sertifikat yang sudah kita buat tadi ya, template-nya. Kita kan sudah buat template sertifikat di Google Slide ya. Kita klik. Oke. Nah, ini yang sudah kita buat tadi di Google Slide. Nah, bisa kita pilih ini, select. Sebentar. Nah, dia sudah muncul ya, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa pilih next lagi. Nah, untuk yang ini kita pilih kolom 6. Kenapa kolom 6? Ini merupakan yang kita buat tadi ya. Nah, kolom yang kita buat dengan rumus atau dengan fungsi di dalam spreadsheet ini. Sehingga ini kita pilih kolom 6. Kemudian yang ini nama sudah sesuai, peran sudah sesuai. Kemudian teman-teman bisa next. Kalau sudah next, ini bisa kita buat lagi sertifikat ya. Sertifikat ya. Kemudian tipenya kita buat PDF. Ini nanti merupakan ekstensi yang untuk sertifikatnya yang akan dikirim ya. Jadi kita buat PDF, kemudian next. Oke, kalau sudah next, ini bisa kita hapus ya. Ini merupakan folder ya. Folder di mana nanti letak di mana kita akan meletakkan sertifikat ya. Di sini kita pilih choose folder, bukan diarahkan Google Drive kita. Nah, kalau di sini belum muncul, kita bisa buat ya di sini. Misalnya di sini kita buat Google baru ya di Drive tadi ya. Ini Google baru, namanya adalah PDF sertifikat gitu. Sertifikat ya. E-sertifikat. Kita buat. Oke, sudah ada ya PDF sertifikat. Kemudian kita kembali lagi ke sini tadi. Kemudian ini kita cancel dulu. Kita kembali lagi di sini. Nah, maka ini ya sudah ada ya PDF sertifikat, kita pilih, kemudian kita select. Oke, selanjutnya kita next. Oke. Ini kita next saja. Terus kemudian ini kita next saja. Oke, selanjutnya ini bisa kita next saja ya. Oke, yang ini kita buat yes. Oh, ini tidak perlu, kita buat no saja ya. Kita back ya. Ini oke, yes, teman-teman. Yang ini ya, yang tadi, yang ke-8 ini kita buat yes. Kemudian ini PDF ya, sesuai. Kemudian ini biarkan saja. Kemudian di sini, nah ini yang paling penting. Jadi di sini kita ketik sesuai dengan yang di sini ya. Ketik yang sesuai dengan di dalam spreadsheet ini ya. Berarti kita ketik seperti ini dengan tanda panah kurung seperti ini. Kemudian pilih email address ya. Mail address ya. Kemudian tutup panah seperti ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Email address ya. Email address. Oke. Di sini tipe subjeknya silahkan ya teman-teman diisi. Misalnya
absensi seminar kebangsaan gitu. Nah, di sininya mungkin bisa kita kasih kalimat ya. Nah, bisa kalimat karena di sini nanti yang akan masuk di dalam email peserta ya. Misalnya terima kasih sudah mengikuti kegiatan seminar kebangsaan gitu ya. Ini contoh saja. Best regard misalnya panitia gitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman, kalau sudah kita next lagi, kemudian run on from the ya ini yang ini tadi yes ya mestinya. Kita pilih yes. Ini kita buat no saja. Kemudian kita pilih save. Oke, sudah jadi ya. Kalau sudah, ini bisa kita close ya teman-teman. Oke, begitu sudah kita close. Oke teman-teman, kalau sudah kita kembali ke formulir ya. Ini tadi ya, kembali ke formulir. Terus kemudian kita publikasikan. Oke, siapa saja yang memiliki link. Oke, kita publikasikan. Kalau sudah, kita salin ya. Kita persingkat ininya, kita salin. Kemudian kita buka di tab baru di sini. Kemudian coba kita isi ya. Oke, kita checklist di sini. Terus kemudian ini bisa di-copy ya. Di-copy, kemudian letakkan di sini. Kemudian nama misalnya Budi Gunawan Eskom ya. Dia perannya sebagai peserta. Nah, kalau sudah kita kirim. Oh, ini belum diklik ya, mohon maaf. Oke, kalau sudah kita kirim ya. Begitu dikirim, terima kasih sudah mengikuti acara seminar kebangsaan. E-sertifikat sudah dikirim ya. Ini ada pesan yang sudah kita buat tadi. E-sertifikat sudah dikirim ke email Anda. Silahkan dicek itu teman-teman ya. Oke. Oke, kalau sudah ya teman-teman ini sudah terisi tadi ya. Kita lihat di Google Sheet ya atau di spreadsheet-nya. Nah, oke di spreadsheet-nya dia sudah masuk ya. Ini tadi nama peserta. Kemudian di sini sudah masuk nih ada sertifikatnya ya. Nah, nanti sertifikatnya sudah masuk. Kalau kita lihat misalnya sertifikatnya ini teman-teman seperti ini, maka dia sudah masuk. Oke, kemudian coba kita tes yang kedua ya. Nah, misalnya kita tes kedua, kita menggunakan ini sudah tidak bisa karena dibatasi satu kali. Coba kita menggunakan email yang lain gitu ya. Oke, kita menggunakan email yang lain. Ini jawaban tadi ya, masuk ya. Di sini tadi Budi Gunawan. Coba kita yang kedua, kita salin. Kita perpendek saja, kita salin. Nah, kita coba gunakan email yang lain di sini. Nah, ini tadi ya. Nah, ini emailnya sudah berbeda, yang lain. Kita klik. Kemudian ini bisa kita copy. Kita letakkan di sini. Terus kemudian misalnya di sini namanya adalah Susanti ya. Dia sebagai narasumber misalnya ya kan. Kemudian kita kirim. Oh, ini belum kita checklist, kita kirim. Oke, makanya sukses ya, terkirim. Kita lihat. Nah, di sini sudah dua jawabannya teman-teman dengan email yang berbeda ya. Nah, di sini ada Susi Susanti, ada Budi Gunawan Eskom. Kita lihat di spreadsheet-nya. Nah, maka sudah masuk ya yang Susi Susanti, bisa kita lihat. Di sini sertifikatnya juga sudah masuk ya. Kalau kita lihat, kita klik ya maksudnya. Nah, Susi Susanti sebagai narasumber ya, sesuai dengan yang kita buat tadi. Gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian cara mudah untuk membuat Google Form sekaligus kita membuat sertifikatnya secara otomatis ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.